Para sahabat, kosakata desa tertinggal itu secara resmi lahir pada tahun 1993. Pada waktu itu ada Inpres Desa Tertinggal. Desa tertinggal ini sebenarnya sebuah eufemisme, penghalusan kata, tapi sekaligus juga menyembunyikan realitas yang sebenarnya. Realitasnya adalah kemiskinan. Karena pada waktu itu banyak para ilmuwan sosial, termasuk Profesor Mubiarto itu yang sangat kenceng berbicara kemiskinan, tetapi pada waktu itu Presiden Soeharto itu tidak suka kalau mengangkat kosakata kemiskinan. Karena kalau kemiskinan, pemberantasan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan itu diangkat pada waktu itu, artinya selama 20 tahun berkuasa beliau itu gagal. Sehingga ini dipakailah gitu ya, konsep desa tertinggal, dan kemudian Profesor Mubiarto itu waktu itu menjadi teknokrat yang sangat aktif untuk merancang maupun menjalankan program Inpres Desa Tertinggal. Pada waktu itu menggunakan pendekatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis masyarakat, meninggalkan pendekatan lama yang berpusat pada hierarki pemerintah. Karena pada waktu itu didasari ketidakpercayaan pada jalur birokrasi termasuk kepala desa. Waktu itu ada istilah talang bocor. Talang bocor itu istilah yang disampaikan oleh Profesor Mubiarto juga. Jadi kalau ada bantuan 20 juta itu dari pusat ke provinsi udah bocor dulu, kabupaten udah bocor, kecamatan udah bocor, nanti di desa juga dirampas. Jadi yang sampai ke masyarakat itu tinggal tetesan, jadi bukan air yang mengalir tapi tes-tes gitu. Ya. Dan lalu disalurkan pada pokmas-pokmas yang dibentuk secara instan. Hasilnya DT itu ditertawakan banyak orang. Jadi dulu ada istilah iki duit turahan, DT itu iki duit turahan gitu. Jadi artinya ya yang merampas itu bukan hanya elit, tapi juga orang banyak yang disebut rakyat gitu. Lalu orang mengatakan ini bejat, aduh, semuanya dikatakan bejat. Padahal yang mereka ini kan kesempatan ya. Jadi itu bagian dari politik rakyat itu begitu, karena yang namanya fungsi distribusi dan proteksi dari pemerintah tidak jalan dengan baik, proses pembentukan warga itu tidak berjalan dengan baik, pembangunan desa itu tidak menciptakan kehidupan dan penghidupan menjadi lebih baik, tidak menciptakan lapangan pekerjaan secara lebih baik, maka kalau ada bantuan-bantuan semacam itu pasti dirampas oleh orang banyak. Termasuk pada waktu masa transisi ya, KUT ya, kredit usaha tani yang dilancarkan oleh Menteri Koperasi Adi Sasono, wah itu juga dirampas. Perampasnya tambah banyak, ada LSM abal-abal yang ikut merampas. Jadi artinya yang merampas tidak hanya elit. Dan kemudian pada masa reformasi sampai sekarang, desa tertinggal itu juga dipakai itu untuk menandai perkembangan desa. Kalau zaman Orde Baru ada desa swadaya, swakarya, swasembada. Kemudian di zaman baru itu ada desa tertinggal, ada desa berkembang, ada desa maju mandiri. Kemudian dibikin indeks, ya, dibikin angka, indikator dulu, lalu dibikin indeks-indeksnya. Jadi ukuran-ukuran fasilitas publik, ukuran ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, gitu, itu diukur sedemikian rupa, sehingga kalau angkanya rendah, itulah dikatakan sebagai desa tertinggal. Desa tertinggal pasti miskin, tetapi kemiskinan
Itu tidak hanya ada di desa tertinggal, di desa maju pun, bahkan di kota pun juga ada. Orang melarat itu ada di mana-mana, tapi kalau orang lapar itu ya, kalau di desa itu hampir minim, karena ada pertolongan sosial sana-sini. Tapi kalau orang kaum miskin kota yang lapar juga banyak sekali. Dan itu pengalaman sudah sering lah kita jumpai gitu. Ya. Nah, saya memaknai begini, desa tertinggal itu perlu saya maknai. Pertama, desa tertinggal itu ya sebagai realitas, sebagai kenyataan. Mengapa desa tertinggal? Gitu. Mengapa ada desa tertinggal ya? Karena memang ya tadi artinya ya yang namanya pembangunan yang gencar itu ya tidak menyentuh. Proses pembentukan kewargaan juga tidak maksimal. Proses pelayanan publik juga tidak maksimal. Ya, jadi saya selalu mengingat ya, ini kan yang namanya fasilitas publik, pelayanan publik itu ya banyak sih. Sekolah juga banyak, rumah sakit, puskesmas juga banyak. Tapi kan tidak setiap orang itu bisa menikmati sekolah. Ada banyak keyakinan begini, bahwa pendidikan itu untuk memotong generasi. Jadi kemiskinan itu bisa dipotong dengan pendidikan. Oke, itu dalam beberapa hal bisa kita setujui gitu, karena secara mikro orang yang bisa sekolah lebih tinggi itu akan punya hidup lebih baik. Orang tua dulu itu mengatakan bahwa kalau kalian pintar pasti tidak akan kapiran ya. Kapiran itu apa ya dalam bahasa Indonesia ya? Terlantar ya, terlantar. Kalau jadi orang pintar begitu, untuk menjadi orang pintar kan sekolah gitu. Dan pemerintah dari hari ke hari itu menyediakan sarana prasarana pendidikan itu udah sangat banyak. Meskipun berbeda ya. Jadi ujian nasional itu dipakai itu kan konyol gitu. Fasilitasnya berbeda tetapi ujiannya dibikin standar. Saya selalu mengingat ya, dan saya mengajak juga para sahabat itu untuk mengingat sekian tahun yang lalu dengan teman-teman sejawatnya waktu SD. Berapa banyak orang yang bisa sekolah sampai tinggi, bisa sampai sarjana atau mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan yang lulus SD, hanya lulus SD saja. Jadi itu memprihatinkan. Kalau saya ya dulu dari 38 itu yang berhenti di SD itu ada sekitar 8 orang yang bisa menikmati pendidikan tinggi itu 4 orang. Kemudian jumlah yang paling banyak lulus SMP. Jadi kalau lulus SMP itu ya akhirnya menjadi pekerja di sektor informal, menjadi menjadi kenet angkutan umum. Yang lulus SD ya kita tahu sendirilah. Dan itu pernah diprihatinkan oleh Hanif Dakiri ketika beliau menjabat Menteri Tenaga Kerja. Jadi kualitas tenaga kerja kita memang sangat terbatas. Perguruan tinggi kita sangat banyak. Gitu. Tetapi akses itu kan barangkali belum ada mencapai 7% ya. Jadi total penduduk Indonesia. Nah apalagi orang desa. Ketika saya tanya pada teman-teman di sekeliling saya, itu coba ingat kembali gitu. Pasti ditemukan data bahwa yang berhenti di SD itu lebih banyak daripada yang bisa menikmati sarjana. Yang SMA pun kan itu kemudian prestasinya juga ya ada yang lebih dari cukup, tapi ya kebanyakan ya kondisinya pas-pasan. Ya. Jadi ini artinya
itu realitas ya. Sama digambarkan dengan desa itu cerak watu atau ratu, dekat dengan batu, jauh dari ratu, jauh dari kekuasaan, jauh dari negara. Itu namanya realitas. Artinya ya desa itu terus-menerus mengalami keterbatasan. Baik dari sisi suplainya, ya, suplai dari negara, termasuk infrastruktur misalnya, kemudian juga demand atau akses ya. Akses orang desa terhadap apa yang disediakan oleh negara itu juga sangat terbatas. Jadi dari sisi fakta memang itu tidak bisa dihindari, itu kenyataan. Desa-desa tertinggal ya, termasuk kalau kita lihat ya fasilitas kantor desa sajalah, itu kan ada yang sangat sederhana, ada yang tidak punya kantor gitu. Ketika mereka mau membangun kantor itu ada larangan. Nggak boleh membangun kantor desa. Itu kan karena apa? Dianggap orang lain. Kalau institusi yang lain bikin kantor kan boleh, tapi kalau desa itu dilarang. Dana desa nggak boleh untuk membangun kantor desa. Nah, oleh karena itu ini menjadi terbatas tadi. Kemudian ini yang pertama sebagai fakta. Kemudian yang kedua, desa tertinggal itu sebagai representasi. Representasi itu ya artinya orang-orang desa itu mengakui kami tertinggal. Representasi itu artinya menghadirkan, menyuarakan. Desa bersuara, kami tertinggal. Itu artinya negosiasi supaya supra desa itu memperhatikan. Termasuk kalau misalnya di jalan yang rusak itu menuju desa itu lalu ditanami pohon pisang itu ya pertama untuk menandai bahwa jalannya rusak, tapi sekaligus itu representasi, menghadirkan, bersuara. Dulu teman-teman di gerakan desa membangun itu salah satu agendanya juga desa bersuara. Desa-desa yang tempat-tempatnya itu nggak punya listrik misalnya, ya itu disuarakan melalui webnya. Sehingga memperoleh perhatian dari pemerintah. Jadi kalau desa itu mengatakan kami tertinggal, kami bersuara, itu artinya menuntut perhatian dari pemerintah. Ya. Karena itu hal yang biasa. Dan kalau kita melihat cerita di buku-buku yang diterbitkan oleh Bitra itu ternyata ada banyak desa yang di Sumatera Utara itu yang selama 30 tahun itu tidak tersentuh dengan pembangunan infrastruktur. Meskipun ketika pembangunan infrastruktur itu dibangun, ada segmen lain yang itu memperoleh kenikmatan lebih besar daripada rakyat jelata. Jadi artinya infrastruktur itu dilema. Kalau tidak hadir ya salah, tetapi kalau hadir itu menimbulkan resiko. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti pada supply, pada penyediaan infrastruktur, tetapi bagaimana kita membuka kesempatan bagi orang banyak untuk mengakses atau menikmati infrastruktur itu, entah itu dengan bekerja atau yang lebih besar lagi dengan kesempatan berusaha. Jadi ini representasi itu begitu ya, termasuk dulu tahun 2006 saya diskusi di sebuah desa di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur ya, jadi sana dekat Kupang sana. Nama desanya saya lupa, itu tempatnya sangat sederhana, ya. Masih dindingnya masih bambu, masih lantai tanah, pokoknya sederhana banget lah. Lalu kepala desanya itu mengatakan kami sengaja untuk membawa Pak Toro ke sini gitu, supaya Pak Toro tahu sendiri kondisi kami. Itu namanya representasi. Jadi kalau sekarang misalnya orang-orang desa itu ketemu bupati, ketemu pejabat, lalu mereka minta sesuatu itu hal yang biasa.
Itu bagian dari negosiasi dan representasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ini ya, desa tertinggal itu sebagai konstruksi ya, sebagai apa namanya, konstruksi itu artinya ya dirancang sedemikian rupa oleh teknokrat, oleh ahli, oleh konsultan. Tentu dengan berbagai desa tertinggal, ada definisinya, ada indikatornya, ada alatnya, ada kemudian datanya, lalu dibikin angka-angka, dibikin kategori, oh ini yang sangat tertinggal, oh ini yang tertinggal, oh ini yang berkembang, ini yang maju, lalu kemudian yang mandiri. Itu namanya konstruksi. Ya, jadi konstruksi ini menjadi alasan untuk proyek. Dan itu mengikuti nalar modernisasi desa. Ya, modernisasi desa yang sudah saya bahas ya, di video sebelumnya, bahwa modernisasi itu ya dilahirkan dan itu dikonstruksi oleh orang-orang barat untuk dibawa ke dunia lain, ya, the others, dunia Afrika, dunia Asia, dan itu titik tembaknya adalah desa, gitu. Karena desa itu dianggap sebagai sarangnya komunis, gitu. Sebagai sarangnya gerilyawan, apa namanya, nasionalis, begitu. Tapi konstruksinya cukup sederhana. Oh, desa itu miskin, tertinggal, begitu. Lalu kemudian perlu disentuh dengan modernisasi, disentuh dengan labelisasi, disentuh dengan berbagai macam proyek, ya, yang tujuannya untuk tadi keluar dari tertinggal. Tapi yang namanya proyek ya begitu, yang namanya Nusa Tenggara Timur itu kan nggak ada henti-hentinya untuk proyek itu. Dikonstruksi ya gitulah, nasibnya tidak tentu, nanti Tuhan tolong gitu. Itu namanya konstruksi, dan kemudian itu menjadi alasan untuk membanjiri proyek. Tapi hasilnya juga nggak seperti yang diharapkan. Kenapa bisa begitu? Saya kan selalu bertanya gitu pada teman-teman di Nusa Tenggara Timur. Dan ini lalu menimbulkan pandangan yang beraneka ragam. Pandangan yang paling dominan itu cara pandang orientalis. Orientalis itu ya barat memandang timur lah, atas memandang bawah gitu aja. Atau cara pandang kolonialis. Jadi orang nggak maju itu ya karena salahnya sendiri, karena goblok dan malas. SDM-nya rendah. Desa tertinggal itu karena SDM-nya rendah. Gitu. Padahal yang membuat rendah ya yang ngomong itu. Itu namanya argumen pembodohan itu begitu ya. Nah, jadi ini artinya ini sebagai konstruksi ini terus ini. Jadi teknokrat, pecinta proyek itu akan begitu. Jadi ini istilahnya desa tertinggal ini bisa menjadi merek dagang, ya, bisa menjadi jualan untuk proyek, untuk mencari bantuan, untuk rente macam-macam lah ya. Nanti desa-desa itu akan dapat bantuan khusus, meskipun ya kemampuannya untuk membantu desa tertinggal itu sangat terbatas, sangat rendah, karena ya hanya bisa proyek proyek apa namanya temeh cek-cek gitu. Jadi menggarami air laut lah gitu. Nah tentu kita bertanya, mengapa itu tertinggal dan apakah solusi proyek itu memadai untuk desa tertinggal? Ya, yang jelas bahwa desa tertinggal itu ditinggalkan. Ini yang kemudian saya gunakan sebagai tema ocehan sekarang ini ya, desa tertinggal yang ditinggalkan. Pertama, desa tertinggal itu karena ya memang ditinggalkan oleh negara, oleh kota. Jadi negara itu begitu ya. Jadi artinya kalau negara mau kuat itu
negara dalam pengertian negara modern itu, maka membentuk kota. Yang lebih penting kota. Kota itu ya modal, kota itu kekuasaan. Kota itu pertumbuhan. Dia menjadi modern. Kota ini yang terus-menerus diperbesar. Dan membangun infrastruktur itu kan ada perhitungannya. Jadi kalau infrastruktur itu tidak menyokong pertumbuhan, ya nanti dulu. Jadi infrastruktur bukan hanya semata pemerataan, tapi ini pertumbuhan. Yang tidak tumbuh nanti bisa ditinggalkan, yaitu ya di pelosok-pelosok desa atau desa tertinggal itu nanti dulu. Itu karakter negara pasca kolonial itu begitu, ya. Dan itu selalu menggunakan nalar perhitungan kalkulasi para teknokrat. Jadi teknokrat itu begitu, seperti membangun jalan itu ya, yang dibangun ya jalan-jalan di Jawa dan kota-kota besar. Yang di pelosok negeri, penjuru negeri, desa-desa itu ya itu ditinggalkan. Kota yang ini diperbesar. Ada keyakinan bahwa urbanisasi itu ya itu akan meningkatkan pendapatan, akan meningkatkan pertumbuhan. Positif untuk pembangunan ekonomi. Karena itu ini yang terus-menerus digencarkan, bukan hanya dalam pengertian perpindahan penduduk dari desa ke kota, tapi perluasan kota itu sampai ke desa-desa. Tapi ya tetap saja kalau orang desa itu urbanisasinya ya ke kota-kota yang besar, ya kota yang mengandung kekuasaan, mengandung kekayaan itu lebih besar. Jadi artinya orang yang dekat batu itu akan menuju ke tempat ratu. Itu untuk mencari penghidupan. Ada gula, ada semut. Jadi ini artinya ditinggalkan negara itu yaitu tadi. Yang namanya pendekatan pelayanan dan perlindungan atau distribusi dan proteksi itu tidak sampai begitu jauh, begitu dalam sampai ke pelosok desa. Jadi orang desa sekali lagi seperti saya sampaikan ya, baik desa sebagai wilayah, desa sebagai institusi maupun desa sebagai orang-orang desa itu dianggap sebagai orang lain, dianggap sebagai the others, dianggap sebagai lian yang itu akan memperoleh diskriminasi, memperoleh pembedaan. Mereka akan ditinggalkan terus-menerus gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua ya ditinggalkan oleh pembangunan gitu ya. Jadi pembangunan itu ya tadi terkait dengan yang pertama bias kota. Meskipun pembangunan datang ke desa itu kan proyek. Jadi tidak tidak menciptakan lapangan pekerjaan, tidak membangkitkan, tidak menggerakkan kehidupan dan penghidupan. Tetapi hasil bumi dan tenaga kerja dari desa itu kan diambil dengan kerangka bias kota tadi. Itu namanya pembangunan itu begitu. Ya. Pembangunan sebagai kapitalisasi, pembangunan yang berhenti pada perencanaan, dan pembangunan yang itu dijalankan dengan proyek, dengan manajerial, dengan teknis. Sehingga ini banyak dikritik. Pendekatan pembangunan itu tidak memperhatikan hak, baik haknya desa maupun haknya orang banyak. Tapi hanya bridil-bridil lah. Kalau nalar konsultan itu kan bridil-bridil. Saya kan sudah bolak-balik berbicara bahwa membangun desa membangun itu kan tidak duduk dengan baik. Negara tidak banyak turun tangan dalam ranah membangun desa untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk membangun penghidupan dan kehidupan orang desa yang lebih dalam, lebih berkelanjutan. Tetapi malah justru campur tangan terlalu detail, terlalu rumit pada ranah desa membangun. Ini namanya jungkir balik. Saya sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi artinya
Ini ya pendekatan pembangunan, pendekatan proyek ini sama saja. Kita masuk gitu ya, masuk ke dalam desa tetapi sebenarnya meninggalkan desa. Dan itu sudah dimulai pada zaman modernisasi. Jadi berkali-kali saya mengatakan bahwa pembangunan desa itu untuk membawa desa itu lepas landas. Ya, tetapi ternyata desa itu tertinggal di landasan. Lalu yang lepas landas siapa? Ya kota. Kota. Jadi pertumbuhan itu jalan terus gitu ya. Meskipun kalau pas krisis ya itu mengalami goncangan. Tapi kalau pemerataan ya nanti dulu. Gitu. Jadi ini bias pembangunan ekonomi, bias kota, begitu. Sehingga kalau kita ngomong pembangunan desa itu ya memang harus dikritisi dengan lebih tajam. Ya. Memang ada orang yang melihat saya ini menara gitu. Yang menara itu ya itu tadi. Pembangunan itu menara itu. SDGs itu juga menara. Jadi tidak melihat dinamika, denyut kehidupan, gitu. Buah bibir orang banyak dan seterusnya ya. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ya akibatnya desa tertinggal itu ya ditinggalkan oleh warganya. Ya tidak semua warga lah. Ya. Orang kan sering menunjukkan kalau di desa itu sekarang yang tersisa itu orang-orang yang lansia sama anak-anak. Terutama desa-desa yang entah itu di Jawa, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur gitu ya. Kalau di Kalimantan sana ya banyak didatangi juga orang Jawa gitu. Tapi pengalaman menunjukkan bahwa ada banyak desa yang kaya tapi tidak makmur. Ya. Kalau desa yang tadi yang ditinggalkan tadi, ditinggal urbanisasi, migrasi itu ya memang ya tidak kaya dan tidak makmur. Jadi ini namanya ditinggalkan ya dengan urbanisasi gitu. Lalu penghidupan orang desa atau keluarga itu salah satunya mengandalkan pada remitensi, uang para perantau itu. Jadi ini terus-menerus akan menjadi fenomena gitu. Apalagi sekarang ya namanya krisis penghidupan itu terus terjadi. Tidak hanya involusi ya, tapi juga mengalami kemunduran. Ini ada contoh misalnya dulu Profesor Nasigun ya, pada tahun 60-an itu menjadi kuliah di sosiologi UGM itu bisa dibiayai dengan 5 pohon kelapa. Sehingga Pak Amal itu, Profesor Ikhlasul Amal itu mengatakan bahwa Pak Nasigun itu sarjana kelapa. Artinya 5 kelapa itu cukup ya, nilai tukarnya itu memadai. Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin itu, mustahil punya 5 kelapa itu untuk menjadikan anak desa menjadi sarjana. Mustahil, berat itu. Ya, itu artinya ya laju ekonomi, pertumbuhan ekonomi, globalisasi ini kan meninggalkan desa yang tertinggal tadi dan kemudian juga ditinggalkan oleh orang-orangnya. Meskipun tidak semua, tapi banyaklah di kampung kami yang migrasi itu sangat banyak. Tapi anak-anaknya ditinggal di kampung, ya nanti dititipkan sama kakek neneknya. Dan oleh karena itu ini ya gimana sih keluar itu? Dulu tahun 2008 itu kami pernah diskusi ya. Keluar dari desa tertinggal sampai lupa saya ya. Dan mungkin itu bisa dibuka kembali. Kalau sekarang ya kita itu tegak lurus. Kalaupun pembangunan itu masih bisa diterima, masih mau diterima, tapi harus duduk lah. Ranah desa membangun, ranah membangun desa itu harus duduk. Jadi negara nggak usah campur tangan terlalu detail pada desa membangun, tetapi harus lebih agresif di dalam membangun desa. Bangun desa yang kawasan pedesaan itu memang harus lebih progresif. Kemudian yang kedua ya harus dengan solusi ini ya, solusi
kewargaan dengan pelayanan dan perlindungan. Jadi artinya kalau kita membangun jalan, ya, infrastruktur, sarana prasarana di desa, itu nggak usah dikaitkan dengan pembangunan desa, bukan. Yaitu sama, mau dimanapun, mau di kota, mau di desa, itu intinya ya ini kekuasaan infrastruktural negara, penetrasi negara dengan pelayanan dan perlindungan. Dan pada sisi lain lalu ada mekanisme, ada cara bagaimana orang itu bisa punya akses, baik itu bekerja maupun berusaha. Sehingga ini memang kompleks, ada pendekatan, pokoknya kita bisa urai lebih jauh gitu ya, yang namanya pelayanan dan perlindungan. Jadi pelayanan itu memberi, yang perlindungan itu nanti membuka akses. Ya, jadi artinya antara pemberi manfaat sama penerima manfaat itu ada interaksi sehingga pembangunan sarana prasarana dan berbagai sebagainya itu bisa diakses dengan baik, dan itu saya sebut sebagai pendekatan kewargaan. Jadi bukan pendekatan pembangunan desa, tapi pendekatan kewargaan itu yang itu lebih utama. Gitu.